Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sangat bahagia rasanya bisa bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Pembahasan kita tentang keistimewaan anak muda di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, itu Allah memuji ya pemuda-pemuda yang dimana mereka pemuda yang istimewa, yang Allah sebutkan fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Fityah itu artinya adalah pemuda ataupun remaja. Di antara remaja dengan pemuda ini lebih kurang adalah sama. Allah sebutkan fityah, pemuda amanu bi rabbihim, yang mereka beriman kepada Tuhan mereka. Di sini Allah khususkan ada pemuda-pemuda tertentu yang mereka dekat dengan Allah. Tadi yang kita bahas itu Ashabul Kahfi, di mana ada sekelompok pemuda yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan pemuda-pemuda yang lain. Waktu itu orang-orang pada menyembah berhala, menyembah patung, tidak taat kepada Allah. Tapi pemuda Ashabul Kahfi ini mereka mengasingkan diri dalam sebuah gua untuk dapat beriman kepada Allah, untuk dapat beribadah kepada Allah secara sempurna. Maka Allah puji mereka. Fityatun amanu bi rabbihim. Pemuda-pemuda yang mereka itu adalah beriman kepada Tuhan mereka. Wazidnahum huda. Lalu kami tambahkan kepada mereka akan petunjuk. Jadi kalau seandainya ada komunitas anak muda di mana mereka itu beriman kepada Allah, ikut kajian, ya, mereka menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, taat kepada perintah Allah, ya, dalam artian dia menjalankan semua perintah-perintah Allah dan dia hindari maksiat. Jadi kalau orang lain itu dia pacaran, dia enggak pacaran, anti pacaran seperti itu, ya. Kalau orang lain itu dekat dengan narkoba, tapi dia anti narkoba. Semua maksiat-maksiat itu dia mampu tahan. Maka ini disebut dengan pemuda yang beriman kepada Allah. Bahkan orang-orang tersebut, pemuda-pemuda tersebut, kata Allah, wazidnahum huda. Kami semakin menambahkan petunjuk kepada mereka. Maka kita semakin taat kepada Allah. Kalau pemuda itu semakin dia rajin beribadah kepada Allah, maka juga hidayah itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara lebih banyak lagi. Ini yang diharapkan oleh kita semuanya, para anak-anak muda. Rasulullah SAW juga mengistimewakan anak muda dengan satu hadis yang amat luar biasa. Kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamati yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan daripada Allah. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelompok yang mendapatkan naungan tersebut adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada pemuda-pemuda yang mereka itu bangun, bangkit, bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, ya, maka Rasul menyebutkan di sini adalah syabun, pemuda. Pemuda yang bagaimana yang nanti mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat? Pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Yang lain sibuk di warung kopi menghabiskan waktu, tapi dia menghabiskan waktu di masjid untuk beribadah kepada Allah. Yang lain sibuk, ya, dengan game online-nya, dengan smartphone-nya, dengan laptopnya, dengan permainan-permainan yang melalaikan, tapi dia sibuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Dan ini adalah orang-orang yang dianggap di sisi Allah sebagai pemuda yang dimana mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengagumi kalau pemuda itu berbuat taat kepada Allah. Bahkan syaitan juga takut kepada anak-anak muda yang dimana mereka dekat kepada Allah. Kalau orang tua itu sudah wajar dia beribadah. Kalau dia usia tua, Allah bukan tidak kagum. Artinya sudah wajar mereka itu dekat kepada Allah dengan usianya yang begitu telah tua.
di usia-usia yang senja. Syaitan pun nggak repot-repot lagi ya kepada orang-orang tua tersebut karena memang mereka orang-orang yang sudah dekat dengan kematian. Nah, kalau dalam hitungan matematika kita. Tapi syaitan itu amat sangat takut dengan anak muda yang rajin beribadah kepada Allah. Sebab mengapa? Sebab usianya masih muda. Kalau dihitung-hitung masih lama meninggalnya. Nah, tentu kalau dia terus beribadah sampai Allah jemput akan ajalnya di usia tua nanti, maka semakin punya pahala yang dia dapatkan, pasti surga itu menjadi milik dia. Nah, kalau seandainya kita memanfaatkan waktu ya, ini anak-anak muda ini, di bulan Ramadan misalnya, itu ikut tadarus Al-Quran, ikut pula dengan bersedekah, ikut pula salat malam, ikut berpuasa Ramadan, dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu inilah yang disebut dengan pemuda yang mereka rajin dan giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita para pemuda ini bangkit dan bersemangat kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nanti di hari kiamat mendapatkan naungan daripada Allah, mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena memang masa muda ini amat banyak tantangan. Yang muda-muda ini banyak tantangan. Jadi dekat tantangan itu dengan maksiat, dengan dosa. Bila mampu dia lalui itu dengan sempurna, dia mampu mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya, maka mereka menjadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.